Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Satrio Putra, sebagai mahasiswa Industrial Engineering di BINUS Online. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait pemanfaatan analisis Big Data dalam perancangan sistem penilaian kinerja karyawan. Untuk diketahui, di sini dilakukan beberapa metode di PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tools. Eh, yang terpenting dalam perancangan ini adalah yang harus menentukan dulu eh, metode penilaian dari sisi BARS, yaitu Behaviorally Anchored Rating Scales. Kemudian nanti juga ada AHP, ya, Analytical Hierarchy Process. Untuk Jadi eh, ada beberapa data yang diambil nanti, mungkin akan saya jelaskan langsung di bagannya, yaitu ini ya. Saya zoom dulu. Jadi metodologi proses atau flowchart-nya adalah yang pertama menggunakan Big Data Analytic, menggunakan Latent Dirichlet Allocation LDA untuk menentukan requirement. Jadi pada jurnal ini ditetapkan tiga kriteria untuk manajer, maksudnya eh, tiga posisi yang diperlukan untuk dilakukan penilaian, yaitu manajer, supervisor, dan staff. Dari hal tersebut, maka diperlukan dicari data tentang requirement untuk posisi manajer, staff, dan supervisor itu apa saja sih yang perlu dinilai. Kemudian setelah didapatkan eh, dari Big Data Analytic, kemudian diolah menggunakan RStudio sehingga keluarlah kriteria penilaian terpilih. Nah, dari kriteria tersebut dilakukan metode BARS, Behaviorally Anchored Rating Scales, yang nantinya akan diidentifikasi lagi dari kriteria tersebut. Jadi tidak langsung dipilih semua, namun diidentifikasi, disesuaikan, kemudian eh, dibuat critical incident dengan metode wawancara, kemudian dilakukan seleksi terhadap critical incident tersebut menggunakan kuesioner. Kemudian dilakukan pengkategorian critical incident, kemudian dilakukan pengembangan, dan selanjutnya pembobotan. Nah, dari pembobotan ini sampai ke tahap pembobotan ini digunakan metode yang lain juga, yaitu analytical hierarchy by process, yaitu yang pertama pembuatan hierarki, kemudian matriks, eh, perbandingan berpasangan, kemudian menghitung eigenvektor, menghitung nilai CI, kemudian menghitung nilai CR, kemudian apabila nilai CR eh, kurang dari 0,1 dan dinyatakan yes, maka masuk ke nilai pembobotan. Kemudian dari pembobotan dibuatkan form penilaian usulan, selanjutnya uji coba form penilaian usulan, kemudian evaluasi sistem yang didapat juga dari eh, eh, kuesioner, ya, kuesioner uji validitas dan reliabilitas, seperti tes, kemudian evaluasi sistem. Baik, data yang didapatkan diambil melalui tiga website pencari kerja, yaitu LinkedIn, Jobstreet, dan Caliber. Ini merupakan requirement, ya, yang dibutuhkan untuk posisi manager, supervisor, dan staff. Itu apa aja sih requirement, kualifikasi yang pas gitu kan. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan software RStudio untuk membuat kriteria penilaian yang akan digunakan eh, dengan membuat form penilaian kerja seperti itu. Oke, kita langsung. Nah, ini dari topik-topik yang dihasilkan terdapat 10 kriteria penilaian kerja
yang nantinya akan tetap disaring dari topik 1 sampai 10 ini akan tetap disaring. Kemudian dari 10 topik sudah disimpulkan penilaian dilakukan proses seleksi. Kemudian menyajikan 7 kriteria penilaian kinerja yang akhirnya akan digunakan dalam penilaian kinerja. Setelah disaring dengan wawancara dan sebagainya, kemudian dapat 7 kriteria tersebut. Kemudian dilakukan pembentukan critical incident, yaitu terdapat 26 critical incident yang awalnya, kemudian dilakukan eh, seperti kuesioner seperti itu ya. Kemudian dari 26 tersebut didapatkan 15 critical incident untuk kelas factory manager dan supervisor dan 13 untuk level staff. Nah, ini kemudian alur penilaian kinerja tersebut juga eh, terdapat flowchartnya ya. Jadi penilaian akan dilakukan setiap tahun di mana pada akhir tahun HRD mencetak form penilaian kinerja, kemudian diserahkan ke faktor manajer dan supervisor. Kemudian faktor manajer akan mengisi form tersebut sesuai dengan pedoman yang telah diberikan. Setelah 1 minggu, form eh, akan dikembalikan ke HRD. HRD mengakumulasikan hasil penilaian. Hasil penilaian hasil penilaian akan diberitahukan kepada karyawan dan bagian finance untuk memberitahukan perihal bonus, kemudian pemberian bonus sesuai hasil penilaian kinerja. Adapun form setelah dilakukan wawancara, kemudian kuesioner, yang disepakati adalah seperti ini, di mana di sini terdapat informasi nama, jabatan, departemen, kemudian absensi, kemudian hasil penilaian dari penilaian kriteria kerjasama, manajemen waktu, kepemimpinan, disiplin, analitik, and judgment, keterampilan dan pengetahuan, dan kepribadian. Setelah dibobot, maka akan keluar nilai total bobot, kemudian ditandatangani oleh HRD. Kemudian dari hasil penilaian tersebut akan dapat diketahui perkalian ya dari eh, reward untuk para karyawan. Dari sini reward untuk penilaian A adalah 2,5 kali gaji, B 2 kali gaji, C 1,5 kali gaji, D 1 kali gaji, dan E nol. Seperti itu. Kemudian kesimpulan dari eh, metodologi ini adalah bahwasanya selama ini PT IAC tidak memiliki sistem penilaian kinerja yang terstruktur. Oleh sebab itu, para karyawan merasa penilaian kinerja bersifat terlalu subjektif dikarenakan tidak adanya standar atau pedoman yang digunakan saat penilaian kerja berlangsung. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.